Halo, kembali lagi di Tutor Aja Online Course bersama gue Calvin Lim yang akan mengajar pada video kali ini. Di mana video kali ini kembali membahas pengantar akuntansi dengan fokus materi laporan arus kas. Oke, seperti biasa ini adalah buku referensi yang kami gunakan yaitu dari Wiley. Kita langsung mulai aja. Jadi tentang laporan arus kas. Di mana laporan arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dilaporkan perusahaan, di mana tentunya laporan ini pun memiliki kegunaan. Antara lain adalah memberikan informasi yang membantu kita menilai beberapa poin penting. Menilai apa? Yang pertama adalah future cash flow. Artinya arus kas kita di masa mendatang tuh seperti apa? Tentunya kita bisa lihat tren. Apakah arus kasnya naik atau turun di beberapa tahun terakhir sehingga kita menjadikan data tersebut untuk prediksi di masa mendatang. Selanjutnya adalah kemampuan perusahaan membayar dividen ataupun hutang. Jadi, data laporan arus kas ini penting banget buat calon investor, buat melihat apakah perusahaan ini mampu membayar dividen bagi investornya. Dan seperti kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada uang yang dialokasikan untuk dividen atau kemampuan membayar utang. Jadi bagi kreditur, mereka bisa melihat dulu laporan arus kas sebuah perusahaan, bagaimana kelancaran mereka dalam membayar utang. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan antara income dengan uang yang diberikan dari aktivitas operating atau operasional. Maksudnya apa? Karena gini, kalau perusahaan itu untung, belum tentu uang kasnya itu selalu naik. Karena bisa jadi begini, dalam laporan laba rugi, kan ada namanya sales. Sales itu kan penjualan yang diakui oleh perusahaan sebagai penjualan belum tentu uang masuk. Bisa saja bentuknya masih piutang. Jadi bisa saja ada satu perusahaan income-nya bagus, tapi secara uang atau arus kasnya belum sehat. Begitu. Yang keempat, bagaimana pergerakan investasi perusahaan atau bagaimana proses pendanaan perusahaan itu bisa dipergambarkan dengan baik di laporan arus kas. Oke, jadi kalau kalian anak accounting atau jurusan manajemen yang lagi dapat pelajaran pengantar akuntansi, yang penting ya dalam mengerjakan laporan arus kas, basicnya adalah gini, kalian bisa bedain klasifikasi yang dilakukan pada laporan arus kas. Artinya kalian bisa bedain sebuah transaksi itu masuk ke operating activities kah, atau aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan atau financing. Ketika kalian bisa membedakan tiga ini, maka kalian sudah cukup punya dasar yang kuat untuk mengerjakan soal-soal laporan arus kas. Oke, apa itu operating activities? Jadi, ini adalah aktivitas operasional perusahaan, apapun yang jadi kegiatan utama dalam operasional perusahaan. Contohnya ini, bisnis ayam goreng misalnya. Apa sih yang masuk jadi aktivitas operasional di bisnis ayam goreng? Ada beli ayam mentah, beli minyak goreng, bayar gaji pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan bisnis utamanya itu masuk ke operating activities. Bisa jadi bayar sewa tempat, bayar bunga pinjaman, dan uang masuk dari penjualan ayam goreng. Itulah aktivitas operasional. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Ini sederhana banget. Sebenarnya kalau dikategorikan, itu adalah melihat perubahan investasi dan juga non-current asset atau aktiva tidak lancar. Jadi yang masuk aktivitas investasi adalah seperti jual beli mesin, jual beli equipment, jual beli tanah mungkin aktivitas tidak lancar lainnya. Dan selanjutnya adalah aktivitas investasi jangka panjang. Yang ketiga, pendanaan. Jadi yang masuk dalam aktivitas pendanaan atau financing itu seputar area ini. Seperti menerbitkan saham buat dapat uang. Contohnya gini, ada emiten atau perusahaan berburu dana melalui penerbitan saham baru. Ini adalah proses aktivitas pendanaan sebuah perusahaan. Dapat dari penerbitan saham baru. Atau aktivitas lainnya yang berhubungan dengan saham adalah pembayaran dividen. Karena ketika ada investor yang menaruh saham atau membeli saham kita akan memberikan timbal balik berupa dividen bagi investor tersebut.
Atau pendanaan nggak hanya dari modal, bisa juga dari utang. Dan utang itu adalah utang jangka panjang, seperti obligasi atau utang jangka panjang lainnya. Dan juga tentunya setelah kita melakukan pinjaman uang, kita juga harus melakukan pengembalian. Dan ini masuk dalam kategori pendanaan. Jadi, yang masuk dalam kategori financing seputar ini, teman-teman. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, pengkategoriannya kita bisa melihat dari namanya Statement of Financial Position atau balance sheet atau neraca. Jadi simpel banget. Sebenarnya operating itu biasanya tercermin di current asset dan juga current liabilities. Sedangkan kalau non-current asset kan apa tadi? Equipment, land, itu tuh merupakan aktivitas investasi. Sedangkan non-current liabilities itu apa tadi? Obligasi ya, utang jangka panjang, itu masuk ke pendanaan atau financing, dan modal, saham tadi, itu masuk ke financing. Jadi ini adalah cara sederhana untuk membedakan masuk area mana sebuah akun atau transaksi. Apakah operating, investing, ataupun financing. Jadi yang gue jelasin hari ini benar-benar masih basic. Nanti gue akan lebih jelaskan lagi di part 2 ketika kita pakai contoh soal. Karena ini gue cuma pengen kalian kasih basic adalah bisa bedain yang mana masuk aktivitas apa transaksinya. Oke, baiklah kita bahas lagi. Beli ayam, duit masuk atau duit keluar? Jelas, duit keluar, minus. Karena beli ayam kan duitnya keluar, gampang ya. Itu masuk mana tadi? Operasional, karena berhubungan sama operasional perusahaan. Jadi operating activity sebagai duit keluar. Nanti gimana di laporan? Langsung nonton aja di part 2 ataupun part 3. Lanjut, jual ayam goreng. Jual ayam goreng, dapat duit, maka duit masuk. Nah, ada yang menarik yang seperti ini. Beli mesin penggorengan, tapi hutang. Padahal beli mesin adalah aktivitas investasi. Tapi kita keluar duit nggak? Enggak. Mungkin pakai hutang jangka panjang. Padahal hutang jangka panjang itu harusnya masuk pendanaan. Tapi dapat duit nggak ngutangnya? Enggak, dapatnya mesin. Jadi kalau yang kayak gini, kita kategorikan namanya non-cash activities. Jadi tidak berpengaruh ke laporan arus kas. Jadi kalau ada transaksi yang tidak mengeluarkan duit atau nggak dapat duit, maka itu nggak masuk ke laporan arus kas. Ini sering banget di soal-soal jadi jebakan, begitu teman-teman. Lanjut, di SOFP hutang turun. Kalau hutang turun, hutangnya lebih kecil. Kenapa hutang bisa lebih kecil? Karena kita bayar utang, makanya utangnya berkurang. Maka uang kita keluar. Oke, ini cuma mau ngasih beberapa contoh aja biar kalian paham logika duit keluar, duit masuk. Tapi tenang aja, di part selanjutnya ketika kita bahas soal, gue akan detilin lagi hal-hal ini. Oke, lanjut lagi. Jual ayam goreng, omsetnya 400.000, tapi 20%-nya masih belum bayar. Tapi 80%-nya bayar nggak? Bayar, berarti duitnya nambah. Tapi tidak full 400.000. Baru sekitar 320.000-nya, 80%-nya. Gitu, teman-teman. Jadi duit masuk, tapi nggak full 400.000. Lanjut, nerbitin saham baru, tapi nggak dikasih duit. Jadi kita jual saham, orangnya ngasihnya bentuknya tanah, bukan uang. Maka tidak berpengaruh. Balik lagi, kalau di laporan arus kas, kalau tidak ada pengeluaran uang atau masuknya uang, maka itu tidak masuk dalam kategori pencatatan kita di laporan arus kas. Oke, itu aja basicnya, bisa bedain aktivitas dan bisa bedakan duit masuk atau duit keluar. Nah, mengapa sih perlu paham benar laporan arus kas buat kalian para pebisnis? Kalian tuh bisa menganalisa kesehatan perusahaan kalian atau bisnis kalian. Jadi, kalau arus kas kita bertambah, itu belum tentu bagus. Bisa aja nambah banyak karena banyak ngutang. Oh ya, utang juga belum tentu jelek. Jadi, semua itu tergantung. Kalian harus memahami apa itu investasi, apa itu operasional, apa itu pendanaan. Tentunya kalau operasional arus kasnya tinggi, itu cukup oke. Berarti kalian memang secara bisnis cukup sehat. Jadi kalau arus kas kita turun juga belum tentu jelek. Bisa aja kalian minus gara-gara lagi banyak investasi. Dalam artian lagi coba bangun cabang, lagi spend gede buat beli mesin, dan sebagainya.
Jadi, semakin kita memahami laporan arus kas ini, semakin kalian mampu untuk mengambil decision making yang tepat. Begitu teman-teman. Oke, itu aja video kali ini. Thank you banget sudah nonton. Jangan lupa lanjutkan nonton part 2 dan part 3 dalam waktu dekat akan kami upload di bulan-bulan yang sama ini. Oke, see you on next